Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekian berapa lama Kang Jaka? 1 bulan ya. Hampir 1 bulan kita rehat dulu dengan berbagai macam problematikanya. Ada jadwal di Jambi, ada jadwal kemana gitu ya. Terus ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya bila kita mengkaji dari sisi ilmu tahsin dan ilmu tajwid, dan sekarang itu memang banyak perkembangan yang sangat luar biasa. Dan Bapak dan Ibu mungkin kalau update di dunia sosmed sekarang itu yang lagi familiar itu ataupun yang lagi viral itu adalah nabar, an-nabar. Pernah mendengar? Nah, barusan gitu. Pernah ya? Ya, an-nabar, aksentuasi. Nah, sejatinya itu an-nabar atau aksentuasi itu udah jauh-jauh hari, udah lama gitu kita kaji an-nabar itu, termasuk duga saya waktu di pondok juga ada kajian an-nabar. Tapi makna an-nabar di sini adalah bagaimana untuk ya menegaskan di antara huruf yang bertasydid ya, termasuk untuk membedakan mana huruf lin dan huruf yang bertasydidnya, seperti huruf ya bertasydid, huruf wa bertasydid, atau huruf panjang menghadapi tasdid seperti waladhdallin itu ada tasdid ya, dan itu ada nabernya. Jadi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa dalam waladhdallin itu teh kudu dinaberkan, kudu diaksentuasikan. Aksentuasi itu adalah nada yang naik sedikit gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ya karena dengan tasdidnya sejatinya itu sudah masuk. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, an-nabar ini penting gak penting sih dalam dalam kaidah tahsin, tapi juga perlu kita tahu. Nah, insya Allah mungkin untuk kajian an-nabar lebih dalam ya, supaya nanti bisa memaksimalkan teman-teman yang lain juga insya Allah di kesempatan yang akan datang. Nah, untuk hari ini saya itu sudah mempersiapkan bagaimana kita untuk memaksimalkan bacaan kita, terutama di surat pendek. Nah, mungkin kita akan langsung saja masuk ya, dan di sana langsung kita praktek, kita kaji secara sederhana ya bagaimana kaidah tahsin melalui praktisnya di surat dalam juz amma. Kalau saya sih di sini menunjuk di surat Al-Buruj. Ada Al-Buruj. Nah, mungkin untuk ke depan kita langsung naik ke atas. Idzas sama'un syaqqat. Insyaallah di minggu yang akan datang. Baik, Kang Adnan mohon izin bisa bacakan dulu Kang Adnan, langsung nanti ke Kang Jaka, ke Ibu juga ya membacakan surat Al-Buruj. Jadi ya baca saja dulu sesuai dengan bacaannya masing-masing, nggak apa-apa. Ya full atau menyesa halaman gitu. Ku sadayana sayat ewan. Full lah masa tuh. Ya, insyaallah untuk Ustaz Danan, Ustaz Jaka dan ibu-ibu yang lainnya sudah advance ya dalam membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Oke. Baik, izin dengan hormat ya kepada Kang Adnan, silahkan membaca surat Al-Buruj. Ta'awud basmalah 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Wasyahidin wa mashhud. Ulang, tahan suara. Wasyahidin wa mashhud. Tanwin kasrah,
ada apa berjumpa dengan wawu tasdid. Ingat, di sana ada hukum idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, bi gunnah disertai dengan gunnah. Tahan suara. Yuk diulang, wasyahidin. 2 3. Wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Oke. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alayha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'aliyyil hamid. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Falahum 'Adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Good. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Mengalir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Nah, gitu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka haditsul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim. Tahan. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ya, huruf H. Nah, ini kesalahan umum yang dari ayat 1 sampai ayat 22 yang dibaca oleh Kang Adnan, utamanya pada huruf H itu makhrajnya belum dapat. Masih di wilayah tenggorokan bagian dalam, tidak di tengah-tengah. H ya, fi lauhim mah. Nah, tadi didinya H nanti Kang Adnan ya. Fi lauhim mahfuz. Coba didinya we, fi. Nah, eta Kang Adnan. Bahkan dari bismillah pun masih terdengar di bawah haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan him tapi him. Ya, kurang naik sekedik teh. Ya, kurang naik sekedik. Gimana? Ya. Nah, huruf H. Yang kedua, fokus saat kita membaca Al-Quran itu lebih ditekankan lagi karena pada saat kita melihat, oh, di sini ada tanwin kasroh berjumpa dengan wa, tahan suara, di sana ada idgham bi gunnah. Itu pun sangat penting. Ya, maka teknik dalam membaca Al-Quran itu memang penglihatan ataupun ya baca itu mesti fokus. Bahkan kalau kita menghafal Al-Quran, didahulukan itu melihat dengan fokus. Kan kita lamun menghafal gini Al-Quran teh kadang-kadang masuk karek 2 kali pengulangan sudah ditutup Al-Quran teh. Ya, tutup Al-Quran teh bari purang beunta we. Wasama idzatil buruj. Gitunya. Nah, padahal mah eta teh harusnya dilihat dulu. Ini teh wasama'u, wasamai, wasamaa kudu jelas. Idzatil buruj, idatal buruj, idatul buruj harus diperhatikan itu teh. Karena jangan sampai ada kejadian ini ada kasus nih, ya, kesalahan kita dalam menghafal ditutup buka di awal-awal menghafal,
Karena mereka merasa yakin, wah iya mah bisa diapalkan. Akhirnya apa? Harokatnya tertukar. Pernah kejadian ini mah waktu saya ada di beberapa tempat ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar tadi. Nah, ada yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah dibenerkeun ku makmum teh til cenah kitu. Nu mata ngabenerkeun makmum teh kudu makmum teh harus membenarkan imam teh dengan yang baik juga. Ulah sakitu ulah til ulah kitu ngabejaan teh ka imam teh gitu engke teh makmum teh. Ulah nu salahna kudu anu bener. Fi lailatil tanu mata kudu diajar nahwu sorof ge jar majrur teh kudu dihijikeun jol til we nya turiet naon cenah cek imam teh kan gitu. Akhirnya balik deui inna anzalnahu fi lailatul qadar nya si makmum kan keukeuh da eta teh lain tul gitu harusnya fi lailatil nya manehna ge da anger atuh ngabejaan teh nu awal teh til cenah kitu. Ini serius, ini teh ada kejadian dan ini teh bukan bohong, ada. Nah sikat mah udah we dia teh si imam na ngarti omrana fi lailatil qadar kan anu kaduana jadi wa ma adraka ma lailatil nuturkeun nu hareup. Pancek manehna kitu oh jigana mah sarua lailatul teh kabeh teh lailatil dibacana teh. Cek makmum na leuwih apal makmumna tul cenah kitu. Pan riweuh atuh jol taltil ngabejaan nu mata ngapalkeun kudu dilihat oge tong borong ngapalkeun macana oge kudu dilihat jelas gitu. Ini teh wasamaa ini teh idgham bigunah idgham bilagunah ini teh gunah atau bukan gunah atau ini ikhfa atau iqlab harus dilihat secara jelas. Pentingnya kita dalam melihat itu gitu. Nu mata di sini teh ada panduan ada ulama teh nyin mushaf teh supaya kita teh lebih baik dalam membaca Al-Qur'an dengan fokus untuk melihatnya. Itu ya Kak Kanan, terima kasih. Nah, jadi satu ha itu lebih dinaikkan ke atas ha karena huruf ha ini di tengah tenggorokan ha fi lauhim nah eta teh. Ya tidak fi lauhim mahfud tidak gitu tapi fi lauhim mahfud ya itu dia. Terima kasih. Mangga Ustaz Jaka Wilujeng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Iya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Domah. Illa ayyu. Ya, terdengar u-nya jelas. Ayyu. Oke, diulang. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Good. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wal tafhim. Ro-nya tafhim. Nah, eta Kang. Baik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Oke. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul. Alah, teu kuat ini ngareng hap. Baik, summa.
ngalengit. Summa ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات tidinya لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. Baknya jangan ikut tebal. Inna balpo. Jadi tidak innabot, kadang nate bo. Balpo. Ya, diulang. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka haditsul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Good. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Baik, di dalam Al-Qur'an itu kan ada pembacaan wakof ibtida, berhenti dan memulai. Misalkan kita kalau melihat di surat di sini ayat ke-10 itu kan panjang tuh ya, itu kan panjang. Misalkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, itu kan panjang. Nah ini tuh dimana kita kan berhenti kadang-kadang kalau kita membaca ayat yang panjang dan di sana tidak ditemukan tanda berhenti atau tanda baca berhenti seperti kola, sola, terus apa lagi la, terus ja. Nah kita kebingungan di mana kita harus berhenti, sehingga banyak sekali orang yang membaca Al-Quran bingung dia untuk berhenti, bingung juga di mana dia harus memulai. Nah di dia pentingnya nahu sorof gitu. Nah jadi nyambung kadinya Wakof itu tidak nyambung karena nahu sorof. Nah dina kata summa eta bisa kita berhenti ya. Iya maksudnya fatanul mu'minina wal mu'minat yang tadi antum contohkan itu sudah betul. Summa lam yatubu falahum sambungkan. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Di sana teh bisa berhenti lagi Kang Jaka. Walahum adzabul hariq. Itu bisa di sana berhenti. Nah, kemudian ini nih di ayat ke-11. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ataupun Akang Teteh sekalian itu pernah mendengar seperti ini. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri. Pernah mendengar seperti itu? Nah, ari tajri teh lamun dina bahasa Arab isim fiil huruf. Fiil naon? Fiil mudhari. Ari fiil teh kudu ngabogaan fa'il. Ari fa'il tajri sebelumnya atau sesudahnya? Apa sebelumnya teh? Salah. Fa'ilna tajri teh bukan di jannat tapi di anhar. Anhar teh fa'ilna dari kata tajri. Jadi bukan surga yang mengalir tapi sungai yang mengalir di bawah surga. Jadi lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Tajri yang mengalir can wakaya fa'il didinya nama min dari tahti di bawah balik nanti ke jannat. Al anharu sungai-sungai. Jadi yang mengalir teh saha naon?
Sungai-sungai. Jadi fa'il dari kata tajri itu bukan jannat tapi al-anharu. Maka kalau kita berhenti di kata jannatin tajri, nah, nanti teh akan efek nanti karena mana? Oh, berarti aya surga anu ngalir gitu mah. Lamun kitu aya surga anu cicing oge atuh. Padahal mah lain ngajelaskeun surga ngalir jeung cicing dirinya nama. Justru tajri teh menjelaskan bahwa ada sungai yang mengalir di bawah surga. Jadi fa'il teh lafaz al-anharu. Mata harusnya berhenti itu bukan pada lafaz tajri. Nah, kudu tamat kan itu. Mata kalau untuk kuat kumaha? Apaan bisa? Kita lihat di sini. Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Berhenti. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jadi khobar muqaddam, jannatun jadi mubtada muakhar. Jadi jumlah ismiyah kan gitu. Ya? Betul tidak? Tajri. Halo? Tajri eta jadi khobar jumlah oge karena dia terdiri dari jumlah fi'liyah. Tajri fi'il. Nah, al-anharu fa'ilnya. Min we jar majrur min tahtiha jadi jar majrur tidinya teh. Kitu kan lahum teh eta teh posisina jar majrur. Kalau jar majrur khobarnya terjadi dari jar majrur, maka dia boleh didahulukan kan gitu. Jadi disebut mubtada khobar muqaddam, mubtada muakhir. Jadi jumlah ismiyah. Boleh jumlah ismiyah ini teh dijadikan awal bacaan dalam membaca Al-Qur'an. Boleh disebut nanti ibtida. Boleh kita membaca innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Beres? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar gitu. Jadi lahum jannatun tajri min tahtihal anhar sajumlah eta teh menjadi apa? Khobar dari khobar inna. Khobar inna kan itu ngajarkeun inna kan? Innalladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal. Eta khobar terjadi tina jumlah ismiyah. Jumlah ismiyana khobar muqaddam mubtada muakhir. Bari jeung di jero lagi aya khobar aya isim fa'il deui jumlah fi'liyah deui. Paek rieuh tah kadinya. Tadi dinya teh nyambung jeung ilmu nahwu sharaf. Maka mengetahui waqaf ibtida itu ada kaitannya dengan ilmu nahwu sharaf, nyambung kadinya teh. Ya, itu ya Kang Jaka, alhamdulillah. Yang kedua masukannya adalah ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Samar. Terus yang dimaksud dengan samar itu apa? Nah, nggak dibaca iya betul, nggak dibaca gitu maksudnya. Iya, tapi itu kan cara baca sebenarnya. Tapi samar teh apa yang? Jadi ikhfa teh lain idhar, lain idgham gitu. Iya, lain idhar, lain idhar, lain idgham, bahkan iklab juga termasuk di kategori nate ikhfa. Sebenarnya mah, tapi itu mah nanti next lah. Inti nama ikhfa teh lain idhar, lain idgham. Lamun idgham blek asup, lamun idhar teu asup gitu gitu. Jadi lamun aya di luar mah idhar teh di luar we. Lamun idgham asup, tah lamun ikhfa mah teu keluar teu asup gitu ngalengkah ya tah. Gitu. Lamun ngalengkah teh kitu tah. Jadi kita teh mau masuk kayak di sini misalkan kalimat apa sih? Minta tatajannatun tajannatun teh sanes merubahnya bunyi nun ke bunyi ng, betul kata tadi teteh, bukan berubah jadi ng, betul. Hanya kita teh harus membunyikan bunyi gunnahnya itu sesuai dengan huruf yang di depan. Kalau huruf yang di depannya itulah hurufnya tipis, istifal, maka dia dibacanya tipis juga gunnahnya. Jannatun, mata sok ditarik kata jannatun tajri min, gitu disebutnya minta. Aya deui nu cara macana teh lamun aya so
maka eta teh suka ditebalkan bunyi gunahnya teh. Min salsalin kal fakhar. Min gitu pola nate. Min salsalin kal fakhar. Eta polana. Jadi ikhfa teh samar, tidak antara idhar ataupun idgham. Jadi samar-samar, lain idhar, lain idgham, tapi dia ada di posisi nun sukun atau tanwin, dia mau masuk ke wilayah idgham tapi dia tertahan dulu. Samar disebutnya. Samar bunyi gunnah nun sukun atau tanwinnya. Baik, terima kasih Kang Jaka. Itu aja. Mangga Bu. Silakan. Iya. Good. Ya. Nah, itu bukan ain, Bu. Bilmu. Tidak bilmu, tidak. Tapi bilmu. Nah, betul. Betul. Iya. Iya. Nah, tadi kelewat summa lam yatubu, di ayun bunya juga karena dia ada mad tabi'i. Betul. Nah, mantap. Good. Lasha. Iya. 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 Ayun. Ayun. Baik. Ya, yang pertama koreksinya, nah terkontaminasi dengan huruf yang dominan di sebelumnya, sehingga huruf-huruf yang mirip di depan itu dibaca seperti huruf yang di sebelumnya. Seperti tadi misalkan huruf A gitu ya, wa hum ala ma yaf'aluna, huruf A teh dominan, di depan teh ada napas kapayuna bil mu'minin. Nah, itu tuh terkontaminasi. Nah, itu nggak apa-apa karena posisinya itu perlu lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, ya
pada posisi idgham bigunnah, idgham bigunnah itu harus masuk melalui rongga hidung. Miwa, tidak miwa, tidak di bawah. Miwa, tapi miwa. Ya. Wallahu tidak. Wallahu miu. Nah, eta mah di bawah gitu. Jadi tidak didengung lewat rongga hidung. Semestinya ada gunnah yang melalui rongga hidung. Miu karena di sana ada gunnahnya. Nah, itu aja masukannya. Wasyahidiu. Tapi ulah ka tutuluyan wasyahidiu wa mashhud. Nah, ulah. Bi ari wa mashhudna mah biasa. Wasyahidiu wa mashhud, tidak wa mashhud. Nanti itu gitu. Iya, baik, terima kasih Bu. Mangga wilujeng Bu selanjutnya. Ya. Mantu? Iya. Diulang dari kata illa ayyu. 2 3. Iya. Good. Iya. Good. Dzalikal fauzu. Nah, itu Bu. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu. Kalau masukan dari saya terkait dengan qalqalah ya, karena qalqalahnya kubro, jarak ya bisa disesuaikan. Jadi khawatir orang yang mendengar karena kurang besar ataupun kurang memantul nanti
tidak ada kokolahnya cek bote engtos kokolah didinya we anu tengah dangu ibu nu alit didinya nu torek misalnya gitu. Jadi banyak. Jadi berikan saja haknya ya. Gitu. Miu waraihim muhito. Jadi berikan saja haknya dengan baik. Mungkin bisa patemal didinya misalkan tengah denge, didinya nu laun. Gitu. Yang kedua, nah pada kutila ashabul ukhdud itu kok-nya tidak digetarkan, seharusnya digetarkan. Ya tidak dilepas gitu, tidak uhdud, tapi ukhdud, dan huruf kho juga dia posisinya tebal, ukhdud. Maka kalau dia di sebelumnya ada huruf dhammah, ada huruf berharokat dhammah, itu lebih mudah gitu mengucapkan huruf-huruf tebal teh. Gitu. Termasuk di sini huruf kho. Ya. Baik, terima kasih Bu. Mangga teh. Siap. Mangga Siti Hajar. Apa? Teh. Ulah. Tong ngomong atuh sieun. Waduh, Masya Allah, tak geuning sae. Imamatul mah pemimpin wanita zaman masa kini. Hah? Wah, imamatul zaman alif lam samsiahnya. Wah. Kudu mata kudu ngaji tahsin teh kitu. Dibenerkeun teh langsung tong make alif lam. Aduh. Baik, silakan Teh Hajar atau mangga. Good. Mantul dikit lagi. Iya. Tahan. Iya. Tahan. Ikhfa. Mantap. Sedikit pantulkan. Iya, sok.
Baik. Fi lauhim mahfuz. Huruf apa yang terakhir? Dha. Sifat huruf dha apa? Tebal, isti'la. Dia itu naik sedikit. Wa, dan dia itbaq. Wa. Posisinya dia kalau mati juga, kalau sukun juga dia harus terdengar tebalnya. Fi lauhim mahfuz. Full, tidak mahfuz. Kalau dia ke bawah, dia hurufnya huruf za. Mahfuz. Beda we nempatkan hurufnya za jeung dha, makna nanti memang benar-benar jauh. Gini aja lah. Kalau rahmat atau fi'il madina kumaha? Nya fi'il madina, rahmat fi'il madina kumaha? Rohima. Ari haram teh tina ha ro ma ro rohima nya huruf ro, huruf ha, huruf ma eta teh tiluna aya kan ya. Tapi beda we nempatkeun hurufna teh. Beda makna jauh teh. Ya. Aya nu nyebutkeun kan kalau isi maf'ulna, rohima jadi kumaha? Isi maf'ul. Rohima. Marhumun, isi maf'ulna haroma mahrumun. Karena teh aya ini teh cenah gaya al mahrum cenah gitu. Dibalik al mahrum nya yang teh al marhum kan gitu. Jadi dibacana teh al mahrum. Saking bakatingku aya dis teh. Nya salah nyebutkeun gitu. Nya bagi ini cenah kita doakan bagi almarhum pan riweuh almarhum yang diharamkan ya, tong boro beda huruf gitu ti pahili we hurufna jikan makna teh riweuh atuh. Ya, terima kasih gitu ya Teh Hajar, alhamdulillah. Jadi yang terakhir saja itu dha-nya ya. Dan ada beberapa sedikit catatan juga di huruf-huruf yang sukun terutama huruf dha. Idhum ayat yang ke-6 idhum itu posisinya tidak terpantul, tapi tadi ada sedikit terdengar pantulan, harusnya tidak. Karena huruf dha itu bukan masuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu kan ada 5. Apa? Baju di toko atau di toko baju? Mana bedana baju di toko jeung di toko baju? Ari baju di toko mah lalaki, ari di toko baju mah awewe. Anya lalaki mah baju di toko, mun meuli baju teh tara loba omong di toko. Mang, XL warna hideung. Ieu Pak, muhun. Pake we. Bade di kumaha Pak? Ah, teu kudu bungkus kitu lalaki mah. Wah, awewe mah. Nu koneng Pak? Nu kaya Pak? Nu beureum jadikeun. Nu bodas. Nu mana Bu? Moal ciosan kitu. Di toko baju. Eta kebiasaan batur di dieu mah moal. Eta sugan Kang Jaka mila jeung istrina lamun nganter balanja apakah cepat atau sebentar? Lami. Cepat atau lami gitu ya. Lila nepikeun ka nangkep budak kan kieu. Diabur juga itulah. Ternyata orang juga merasakan sakitnya teh di sini. Mesti juk diabur we. Kumaha apa? Lami ngatosan sakedap. Ya gitu. Nah tadi toko baju ya, baik silakan Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Good. Bila ashabul ukhdud. Iya. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah
Bismillahil azizil hamid. Good. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud bal ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Baik. Ya. Posisi dina apa namanya yang disebut dengan marotibul qiraah. Yang pertama, marotibul qiraah itu ada yang disebut dengan al-hadr. Al-hadr itu kan cepat, ya. Ada at-tadwir, lebih cepat, ya. Terus yang kalau yang tidak cepat itu yang gimana? At-tartil. Dia itu tartil. Maka teh sedikit saja masukannya itu lebih dilembutkan dalam posisi tempo. Temponya tidak terlalu cepat gitu, buru-buru, tapi posisinya itu lebih kepada tenang dulu. Nah, bagaimana cara tenang kita? Gunakan ayunan dengan lembut, ya. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Jadi dia lebih tartil. Nah, yang kedua, huruf ja itu di mana makhrajnya? Huruf ja. Makhrajnya di mana? Nah, kita benernya memang kebiasaan sih. Kalau huruf ja di mana? Ja dia rasakan heula gitu. So. Atau pernah nanya huruf ja di mana? Ja di bibir. Allah eta na ja di bibir. Sakitu ja calawak bibirna teu antol. Ja di bibir cenah. Di mana? Mah. Huruf ja di coba huruf ja di mana? Hah? Apa itu teh? Emang di mana? Bagian tengah lidah. Yang pertama itu. Yang kedua, sifat yang menonjol di huruf ja itu apa? Jahr. Dan jahr itu tidak ada nafas yang keluar. Ja. Maka huruf ja tidak becek teh. Tahu maksudnya becek? Tidak ca. Kata kita. Iya kan? Jadi tidak begini. Bal huwa Qur'anum majid, tidak majid. Nah, kalau tadi masih teh siapa namanya? Kartika. Teh Kartika, hah? Kartika Kusmawati. Hah? Serius mana ya? Tidak, saya mah tak apa. Iya, Teh Kartika ya. Teh Kartika, ya tadi ada hampir sedikit itu posisinya huruf ja itu dia terdengar huruf udaranya. Bal huwa Qur'anum majid, harusnya majid. Nah, saya karena terbiasa dengan ja gitu, tidak majid, tidak begitu. Jadi agak ini, ya. Terus misalkan di sini. Lahum jan ta, j ta.
Lahum jan, bukan jan, tapi lahum jan, tidak jan, tapi jan. Latihannya begini, ya, bukan mang jaja, jalan-jalan, bukan jalan-jalan, tapi jalan-jalan. Mang jaja jalan-jalan ke Jakarta naik bajai bajuri. Mang jaja jalan-jalan ke Jakarta naik bajai bajuri. Latihan nanti gitu. Tidak, Mang Jaja jalan-jalan ke Jakarta naik bajai bajuri. Ya memang karakternya gitu. Itu juga boleh. Lahum jan, huruf J lah. J, harusnya J, ja, tidak ja, tidak J. J, jangan. Tas sanes gitu, tapi jangan. Ari jangan teh naon sok? Sanes. Jangan teh adalah tahu ya, jangan itu mun telepat mah jangan teh bahasa Jawa nama ieu nya sayurnya. Sayuran atau lalaban. Jangan. Ustaz mau pakai jangan? Nah, ongko nawaran ongko jangan kumaha ieu teh. Oh, cenah ya. Waktu di Jogja ada nawaran, Ustaz mau pakai jangan? Pakai jangan. Ya, ini jangan. Oh, lalaban honya ngaran di ditu. Banyak, bener tah, beda-beda ngaran teh. Ari atos di Sunda, coba sadar kayak gitu atos tuh, mun di atos sudah di Sunda teh, lamun di Jawa mah kan, tuh kumaha nu ngomong, beda ngan makna nama kadinya, tak orang teh akal teh didinya menentukan teh. Ari saya mah sok ngomong kieu pokona mah mau tidak kan gitu bahasana teh. Paham mau nu kadua naon? Ya kan, mau tidak, Umi harus bilang ke papa, paham maksudnya? Ya, erek moal gitu kan segitu bahasa. Rek jadi rek henteu. Nah gitu bahasa nama ieu mah mau tidak. Nah, kan paham mau anu kadua teh naon maksudnya. Pokoknya mah erek jadi erek henteu, nu penting mah ngomong, tak sok ene kitu. Nah, iya mah bahasa teh pokoknya mah mau tidak, yang penting Umi teh bilang dulu ke papa kakos gitu. Mau naon ya, misalkan mau beli baju, mau tidak beli baju, pokoknya Umi lamun mau tidak penting bebeja rek. Gitu. Ya, gitu kan eta kitu posisina teh. Mau nu kadua mah paham maksudnya ka mana. Gitu. Ya, gitu terima kasih Teh Kartika Kusumawati. Kartika aja. Gitu Kang Jaka karunya Kusumawati. Ya, baik. Terakhir siapa? Kusumawati. Megawati. Oh, Megawati Teh Mega. Ai di buburan. Sok Teh Mega. Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Di ini teh dicoba diayun gitu dengan lempeng gitu ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud atau gitu. Coba sedikit lebih diayun lebih nyaman gitu sok. Coba. Jadi wa ma naqamu minhum tadi gitu coba sok. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Cobi raos kata. Benten kan? Benten atuh. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Balik deui.
Sok lanjut. Wallahu Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. anu tadi ngerawasin mah teh di ayeuna ieu masih kana innal ladzina fatanu mu'minina tah tong di kitu-kitu ngagas teh anu mun belajar mobil ngagas tah moal ieu gitu moal betaheun kana penumpangna teh. Nah sok coba kira anu innal ladzina amanu di ayun 2 3. Oh ngap. Oh, make masker ongko dia. Dari lahum coba lahum. Fokus di ayun sekali. Aslina. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, terbalik ya teh. Jannatu dua nana tahan. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Iya. Dzalikal fawzul kabir. Tafhim. Kabir. Dzalikal fawzul kabir. Nah posisi itu ditafhim karena dia sebenarnya mah dia ru kan, kabiru kan dia ru sebenarnya, tapi karena mad ada di sukun jadi dia disukunkan, tapi sukunnya itu bukan sukun asli tapi disukunkan, maka dia terdengar lebih tebal kabiru. Ya beda dengan kalau dia sukunnya sukun asli anzartahum am lam tunzir, dia tarkik. Coba lanjut inna batasha 2 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iya. Wa huwal ghafurur wadud. Dzul arsyil majid. Iya. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Good. Huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Nah, alhamdulillahnya pas mahfud mate mahfud. Nah, tadi gitu. Nah, bisi gitu terpengaruh karena awal-awalnya. Baik teh, itu aja sebenarnya ya di irama tong disentak-sentak gitu. Ya, dilembutkan. Iya tuh soak atuh ya. Bisi ini raruwasun kadang mun teh innalladzina anu gitu ya. Alhamdulillah terima kasih untuk perjumpaan kita di yang pertama setelah 1 bulan kita istirahat. Ini saya ngecek lagi insyaallah materi-materi tajwid kita akan sambung kembali di minggu-minggu yang selanjutnya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya, dan saya juga mohon doanya mudah-mudahan tetap sehat dan insyaallah waktu yang akan kita maksimalkan dari istiqomah juga dalam menemani Bapak Ibu dalam belajar Al-Qur'an insyaallah. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum tutup? Tidak ada? Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ingin saya sampaikan pesan ya dari orang tua kita, nah dari lembaga pentashihan mushaf Quran LPMQ Standar Indonesia itu menyampaikan bahwa justru Indonesia
Rosem Usmani Indonesia itu tidak harusnya kita mempublikasikan kepada masyarakat terkait dengan Rosem Usmani Indonesia, bahwa Rosem Usmani Indonesia ini memiliki riwayat yang sama dengan Rosem Usmani Madinah. Jadi jangan ada sangkaan di antara kita lebih baik mushaf Madinah daripada mushaf Indonesia. Justru dua-duanya itu sama, dua-duanya Rosem Usmani. Bahkan kalau misalkan saya sebutkan, masih ingat tidak? Rosem Indonesia dari siapa? Rosem Usmani standar Indonesia itu dari Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mushaf Madinah, mushaf Rosem Usmani Madinah itu dari muridnya yang bernama Abu Daud Sulaiman An-Najah. Bedanya di mana? Contoh, bedanya di lafaz khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Di mushaf Rosem Usmani Indonesia yang diambil dari Abu Amr Ad-Dani itu menggunakan alif, absarihim menggunakan alif. Tapi kalau dari Madinah yang diambil dari Abu Daud Sulaiman An-Najah itu tidak menggunakan alif tetapi menggunakan fathah berdiri. Dua-duanya sama sebenarnya. Ya, dua-duanya sama, ada riwayatnya. Jadi tidak harus dibedakan, wah lamun teu kitu ieu teh lain ti Rasul, karena anu ti Rasul mah anu ti Madinah. Nah, jangan gitu juga. Karena dua-duanya ada sumbernya. Baik itu Rosem Usmani Indonesia katakanlah itu dari Abu Amr Ad-Dani, kalau Rosem Usmani Madinah dari Abu Daud Sulaiman An-Najah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tahsin kita di minggu depan. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat, ya, usianya berkah, rizkinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga Allah semoga perjumpakan dengan yang belum menikah ini mah, ya, perjumpakan dengan calon yang soleh dan solehah. Kalian atos entosnya nu soleh we nu cannya atau sekali bade mam maksud naon we atau mending ya. Kemudian semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.